Di atas tanah itu, ia membuka lembaran baru di tengah orang-orang yang masih tak berdaya seusai peristiwa gempa dahsyat yang mengguncang Kabupaten Lombok Barat di tahun 1982. Rumah-rumah penduduk sepanjang pantai Ampenan hingga Tanjung hancur. Kemiskinan pun masih merajalela. Masyarakat tak sanggup berpikir. Namun Ali bin Dahlan mulai merancang dan menjalankan desain pemberdayaan dan perekonomian. Kemiskinan yang dihadapi masyarakat Lombok telah memanggilnya untuk segera berbuat di tanah kelahirannya. Terbayang kehidupan merana masyarakat yang terus saja terjadi dan hampir tak berujung. Ia menyaksikan sendiri betapa susahnya hidup rakyat pada tahun 1970-an, bahkan pada tahun-tahun sebelumnya. Jangankan bicara pendidikan, untuk mencari seteguk air saja, warga harus berjalan kaki di atas tanah tandus dari satu tempat ke tempat lainnya. Kegelisahan itu melahirkan perencanaan bagi masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat. Hal terpenting adalah menjaga keberlanjutan agar program-program yang dijalankan mampu menggerakkan sendi-sendi perekonomian rakyat. Pada tahun 1985, ratusan lembaga swadaya masyarakat tumbuh di Provinsi Nusa Tenggara Barat akibat mudahnya mendapatkan bantuan dari berbagai negara seperti Belanda, Amerika maupun Australia. Namun di saat yang sama, kucuran dana itu tidak membuat Ali bin Dahlan terlena. Muncul bayangan dalam diri aktivis lembaga swadaya masyarakat itu bahwa lembaga swadaya masyarakat tidak mungkin secara terus-menerus menerima bantuan dari negara donor. Pada tahun 1987, Yayasan Swadaya Membangun atau YSM yang didirikan Ali bin Dahlan bersama Aib Rosidi membangun lembaga ekonomi dalam bentuk Badan Pengembangan Dana Swadaya atau disingkat BPDS. Langkah itu seolah-olah menerima sambutan dengan dikeluarkannya Fakta tahun 1988 yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan bank perkreditan rakyat. Peluang ini disambut beberapa LSM di Indonesia termasuk oleh Yayasan Swadaya Membangun dalam memandang perekonomian di masa yang akan datang. Setelah Yayasan Swadaya Membangun diresmikan keberadaannya oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Gatot Suherman pada tanggal 30 Agustus tahun 1988 atau setahun berikutnya di tahun 1989, Ali bin Dahlan menerima penghargaan dari UNICEF berupa medali perdamaian dunia atas jasa-jasanya di bidang kemanusiaan selama 7 tahun. Panitia pemberian penghargaan itu diketuai oleh Erna Witular. Pada tahun yang sama, Ali diberi amanah sebagai Ketua Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yayasan Swadaya Membangun memiliki cakupan bidang kegiatan antara lain pertanian, usaha kecil, perkoperasian, peternakan, kelautan dan perikanan, pendidikan dan pelatihan. Kerja-kerja di lingkungan masyarakat grassroots telah membuatnya memiliki relasi yang cukup luas. Karena itu, melalui kemudahan yang diberikan pemerintah, Yayasan Swadaya Membangun kemudian merintis pendirian Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana. BPR yang didirikan ini merupakan pengembangan dari BPDS yang dibentuk Yayasan Swadaya Membangun dengan modal sebesar 50 juta rupiah.
Menjalankan operasional BPR tidaklah semudah membalik telapak tangan di tengah banyaknya lembaga keuangan di pedesaan. Selain itu muncul kritik pedas para aktivis LSM yang menyindir pendirian BPR. Namun upaya untuk mengembangkan BPR jalan terus dengan orientasi membantu rakyat kecil secara terarah. Kalau Bank Segaranak itu mulai tahun 1990 ya. 91, 92 itu kita gerilya ya untuk mencari nasabah. Kita door ke masing-masing pedagang-pedagang di Aimal ya, karena dulu kita di Aimal ya. Selanjutnya untuk sekolah-sekolah itu kita untuk menawarkan tabungan sekolah itu kita datang ke masing-masing sekolah menawarkan jenis produk yang kita kasih ke sekolah-sekolah itu dalam bentuk tabungan tasis namanya, tabungan siswa ya. Ada tasis kencana, ada tasis harapan ya. Itu untuk sekolah-sekolah. Tapi kalau untuk pedagang-pedagang kecil, UMKM, itu kita bersama petugas lapangan kita turun ya menemui masing-masing nasabah ya, masing-masing pedagang yang ada di lingkungan pasar dekat kantor kita kan gitu. Jumlah karyawan waktu itu tidak banyak karena kita baru memulai. Yang di dalam itu sekitar 5 orang kan. Yang di luar itu ya sekitar 5 orang juga ya pada saat itu. 10 orang di awalnya. Kendati hanya dengan 10 orang karyawan, BPR Segara Anak Kencana berhasil merebut pangsa pasar di sejumlah kawasan potensial. Para petugas lapangan terus bergerilya mencari nasabah, terutama di pasar-pasar tradisional seperti Aikmel, Pancor, Selong, Terara, Tanjung, Pringgabaya hingga Keruak. Langkah itu dilakukan tidak lepas dari upaya membiasakan masyarakat menabung. Di sisi lain banyak pula warga masyarakat yang memerlukan pinjaman. Tingginya minat masyarakat akan kredit pinjaman itulah yang salah satunya menjadi faktor yang memacu kerja keras para karyawan mencari nasabah agar menyimpan uangnya di bank. Memang kita pada awal mendirikan itu modal store-nya kan hanya 50 juta. Tetapi saya mutar otak, karena pada waktu kita meresmikan itu penuh orang sana minta kredit penuh, sementara kita punya uang 60 juta dan 50 juta itu masih ada di bank pemerintah.